bertemu lagi dengan Teni, Mama 3 Kriwil. Hari ini saya masih di lingkungan sekolah, ya. Ada satu situasi kondisi di mana beberapa minggu yang lalu terjadi bencana alam di NTT begitu. Dan bencana alam ini yang lebih parahnya sudah didatangi oleh presiden, ya. Presiden sampai mengunjungi, yaitu di daerah Adonara Flores. Namun bencana ini tidak hanya terjadi di Flores saja, ada di bagian tertentu dari seluruh NTT pun berdampak. Jadi karena bagian-bagian NTT itu berdampak, saya mengetuk pintu hati dari Bapak Ibu, ya, yang menonton channel ini atau video ini bisa sampai ke tangan Bapak Ibu untuk bagaimana berbagi, ya. Dan tempat yang membutuhkan uluran tangan dari Bapak Ibu sendiri ini, yang mau dan yang mau peduli adalah di Kabupaten Alor, ya. STT Setia dan alumninya sudah berusaha sampai ke tempat ini, di mana jalanannya sungguh sangat parah dan ada bagian dari perumahan yang rusak. Terlebih ada gereja-gereja dan juga anak-anak yang membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu begitu. Jadi kalau seumpamanya Bapak Ibu memiliki berkat yang berlebih, mungkin Bapak Ibu bisa menyisihkannya bagi anak-anak atau para korban yang ada di Alor ini. Dan nanti di akhir dari video ini saya akan memberikan gambaran situasi kondisi di mana seorang teman telah sampai ke beberapa daerah yang mengalami dampak dari keadaan ini, bencana ini. Nah, yang mereka butuhkan adalah susu, permen, di sana disebut dengan gula-gula, ya. Kemudian buku tulis, peralatan sekolah, dan mungkin baju layak pakai. Jangan diberikan dalam bentuk uang, lebih baik dalam bentuk barang. Apabila Bapak Ibu ingin memberikan dalam bentuk uang, Bapak Ibu sudah memiliki orang yang bisa untuk menyalurkan, silahkan disalurkan. Tetapi kalau seumpamanya Bapak Ibu tidak menemukan orang yang bisa menyalurkannya, Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui channel ini, ataupun nanti saya akan taruhkan nomor WA di deskripsinya supaya Bapak Ibu bisa menghubungi saya, supaya saya menghubungkan Bapak Ibu dengan orang yang bisa menggapai atau orang-orang yang bisa mencapai daerah-daerah ini begitu. Nah, Bapak Ibu yang atau semua pemirsa atau orang-orang yang terbeban yang ada di seluruh Indonesia, mari kita sama-sama bergabung untuk memberikan rasa
memiliki rasa kenyamanan, rasa diperhatikan oleh saudara-saudara kita yang berada di daerah bencana ini. Terlebih, kenapa saya mau berbagi video ini, karena daerah NTT khususnya di Kabupaten Alor belum tentu orang mau datang ke sana, begitu. Dan yang datang ke sana pun bisa dihitung dengan jari. Artinya hanya sedikit orang yang mau ke sana. Sehingga melalui channel ini saya ingin mengetuk pintu hati Bapak Ibu untuk berbagi dan peduli dengan daerah ini. Dan satu yang dibutuhkan adalah bagaimana menyiapkan psikiater atau orang yang bisa mengatasi trauma dari anak-anak di sana, supaya mereka merasa bahwa mereka juga bagian daripada kita, atau bagian daripada Indonesia, atau bagian dari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu silahkan membantu NTT khususnya di Kabupaten Alor, yang daerah ya saya akan berikan beberapa gambaran dan video di akhir dari video saya ini. Dan untuk keterlibatan dari Bapak Ibu dan juga keterlibatan dari semua orang yang peduli, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda yang bukan Nasrani, kiranya Tuhan membalas setimpal dengan kebaikan yang Bapak Ibu telah berikan. Terima kasih. Sekarang ini jam 12.40 kami ada di salah satu lokasi longsor yang di sini tertimbun 3 rumah. Rumah di wilayah Mainang. Ini tepat di depan gereja Jumit Immanuel Mainang. Ini hancur semua. Pada hari Minggu kejadian itu terjadi pada saat sebelum kebaktian dimulai. Salam Bapak. Ya. Bos. Ini reruntuhan yang masih tersisa. Batu besar. Dan ini tiang listrik yang runtuh, rumah-rumah yang hancur di Kecamatan Alor Tengah Utara. Rumah baru bangun Ini tertutup dan terjadi reruntuhan bangunan, puing-puing berserakan, tanah longsor dan menutup akses jalan, dan ada korban jiwa yang tertimbun tanah, termasuk seorang bayi yang tertimbun oleh tanah. Dan yang pasti bahwa akses jalan ini baru dibuka beberapa hari yang lalu, karena memang di depan sana ada beberapa titik lagi yang harus dijangkau. Ini di Mainang, Kecamatan Alor Tengah Utara. Kami akan menuju ke Malepea, Kecamatan Alor Selatan, yang letaknya tidak jauh sebenarnya dari Mainang. Ini perkebunan yang sudah ditutup oleh lumpur, dan hujan terakhir kemarin kembali membersihkan lumpur-lumpur yang ada pada bedeng-bedeng yang dibuat oleh masyarakat. Tadi sempat kami terhenti di perjalanan karena salah satu mobil mengalami kerusakan, karena mobil ini dipakai sepanjang hari untuk mengangkut logistik, mendistribusikan bantuan ke tempat-tempat yang mengalami longsoran. Ini aparat keamanan, masyarakat dibantu oleh beberapa relawan setiap saat dan waktu melewati jalur ini untuk membantu mengevakuasi dan membersihkan.
reruntuhan dan korban-korban yang ada di sekitar. Kami bertemu dengan Polsek Alor Bartaya yang membantu di wilayah Alor Selatan. Jalur ini sebenarnya tidak terlalu ramai karena memang agak sulit dilewati, tetapi karena kondisi bencana maka jalur ini kembali menjadi ramai karena dilewati oleh berbagai elemen masyarakat yang sangat prihatin dengan kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Alor Selatan dan Kecamatan Alor Tengah Utara. Untuk menjangkau tempat ini memang tidak gampang menggunakan mobil-mobil biasa, harus menggunakan mobil-mobil yang double garden, mobil-mobil tinggi, dan harus juga diawaki oleh supir-supir yang berpengalaman. Ini salah satu supir yang berpengalaman di Kabupaten Alor, supir senior. Kami harus lewati beberapa kondisi jalan yang masih belum diperbaiki, tetapi puji Tuhan perjalanan yang sudah berjalan hampir 1,5 jam ini masih kami lalui dengan aman, sekalipun tadi sempat mengalami kemacetan. Salah satu mobil, ini mobil bantuan dari PBB yang kami gunakan karena aktivitas yang cukup padat setiap saat, setiap hari, mengantar bantuan, mengantar relawan, dan mengevakuasi para korban bencana. Ini Mainang, daerah ini sangat dingin. Kami ada di Bukit Toa Mainang, jalan akses menuju Bukit Toa. Pak tentara lari kecepatan tinggi. Mereka alasan kemanusiaan untuk segera menolong para korban, harus menggunakan kendaraan di jalan yang penuh dengan kerikil batu tetapi dalam kecepatan tinggi. Semoga selamat sampai tujuan Pak tentara. Ini daerah pinggiran di wilayah Mainang. Sawah-sawah yang ada di sana kemarin dipenuhi oleh lumpur, banjir, tetapi sekarang air sudah surut. Rumah-rumah, tempat gudang, penyimpanan padi, semuanya hancur oleh angin dan hujan yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Ya, kalau memang kita lihat bahwa beberapa rumah masih terlihat utuh, hanya karena rumah-rumah tersebut punya konstruksi yang cukup kuat. Terlihat yang cukup parah memang yang rumah berbatasan langsung dengan lereng-lereng gunung yang mengalami dampak bencana sangat serius. Ini kami tiba di Mainang, ibu kota kecamatan Alor Tengah Utara. Pada waktu-waktu yang lalu ketika banjir, ini salah satu akses yang putus
jembatan yang sangat sederhana, tapi melalui jembatan inilah semua bantuan bisa disalurkan. Dari Mainang, Kecamatan Alor Tengah Utara, saya sampaikan bahwa kami dari Perkakas hadir untuk memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita akibat terjangan badai siklon Seroja yang menerpa wilayah Kabupaten Alor, khususnya di Kecamatan Alor Tengah Utara, dan kami akan menuju ke Alor Tengah Selatan. Ini sisa-sisa banjir yang masih ada. Pada waktu itu tempat ini dipenuhi oleh banjir karena ada di dataran tempat yang rata, dikeliling oleh gunung-gunung, dan ini Pasar Mainang. Apa? Mas Malapean. Saat ini kami sudah masuk ke wilayah Alor Selatan yang merupakan tujuan kami, yaitu ke Desa Malepea. Sudah melewati Mainang dan sekarang masuk ke wilayah Malepea. Ini 500 meter ke depan adalah lokasi bencana, rata dengan tanah, jembatan putus, dan kali meluap sampai ke pemukiman masyarakat. Beberapa informasi kami pun boleh sampaikan bahwa di Kecamatan Alor Tengah Utara, khususnya di Gereja Gemit Immanuel Mainang, ketika terjadi longsor, bahwa pada saat hari Minggu pukul 8, sementara jemaat bersiap untuk mengikuti kebaktian, pendeta memberikan beberapa informasi atau pengarahan kepada jemaat. Tapi pada waktu itu tiba-tiba dari pegunungan terlihat pohon-pohon bergerak menuju ke arah gereja, dan dalam waktu sekejap pohon-pohon yang di pegunungan semua longsor beserta dengan tanah-tanah yang ada di sekitar gunung, dari ujung dari bukit atau dari puncak gunung ke dataran rendah menuju ke arah gereja. Dan pada waktu itu terjadi longsoran yang sangat luar biasa, dan 3 rumah tertutup oleh tanah, dan luar biasa terjadi mukjizat bahwa ketika longsor itu turun menghampiri menara gereja, arah dari reruntuhan itu berbelok ke arah kiri kanan, sehingga tanah rerongsokan tidak sampai ke dalam gereja, tetapi ke arah kiri dan kanan. Dan tadi kami memantau secara langsung bahwa di kiri kanan gereja, bahkan di sepanjang jalan, tumpukan tanah setinggi kurang lebih hampir 2 meter. Dan sudah dibersihkan, sudah dirapikan kembali untuk akses perjalanan ke beberapa titik yang lain, khususnya di wilayah Kecamatan Alor Selatan, yang saat ini kami sementara menuju ke lokasi titik bencana, yaitu di Desa Malepea.
Kecamatan Alor Selatan. Terima kasih kiranya Tuhan beserta dalam perjalanan ini.